Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zamri Patansori dari kelompok 17 dengan shift 2. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan suatu studi kasus menggunakan empat software yaitu adalah Excel, Lingo, OpenQM, dan RStudio. Oke, untuk studi kasusnya itu adalah di sini dia membuat usaha Emmanuel Freshpack memproduksi dua jenis kemasan yaitu botol jus dan gelas smoothie. Yang dimana untuk produksi botol jus itu membutuhkan 1 jam pencetakan dan 2 jam proses pelabelan. Untuk gelas smoothie membutuhkan 1,5 jam pencetakan dan 1 jam pelabelan. Nah, kapasitas yang tersedia itu 120 jam untuk pencetakan dan 140 jam untuk pelabelan dalam satu periode produksi. Untuk model produksi setiap unit botol jus itu 4.000 dan dijual dengan harga 10.000, yang dimana mendapatkan keuntungan sebesar 6.000 per unitnya. Untuk gelas smoothie itu sendiri, dia memerlukan 5.000 untuk biaya produksinya dan dijual seharga 11.000 dan mendapatkan keuntungan sebesar 6.000. Nah, perusahaan ini ingin menentukan kombinasi jumlah botol jus dan gelas smoothie yang harus diproduksi agar keuntungan bersih maksimal dengan tetap memperhatikan keterbatasan waktu pada proses pencetakan dan pelabelan. Oke, kita langsung masuk aja ke software Excel-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke proses Excel-nya. Kita harus menentukan dulu nih dari perusahaan itu inginnya apa. Nah, di sini kita bisa kita lihat di sini perusahaan ingin menentukan keuntungan bersih maksimal. Bagaimana caranya? Kombinasi botol jus dan gelas smoothie ini bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke, kita tulis dulu untuk tujuan maksimumnya itu kita tulis keuntungan bersihnya 6.000. 6.000 dikali X1. X1 itu adalah botol jus. Dan 6.000 X2. X2 itu gelas smoothie. Kemudian kita menentukan fungsi batasannya. Yang dimana fungsi batasan pertama itu adalah pencetakan. Pencetakan itu dia memiliki total kapasitas yang tersedia 120 jam. Jadi di sini kita tulis X1-nya itu adalah 1 jam untuk botol jus. Dan X2 1,5 untuk pencetakan gelas smoothie. Nah, di sini tidak boleh melebihi dari 120. Kemudian untuk fungsi batasan yang kedua, itu adalah 2X1. 2X1 itu sendiri adalah proses pelabelan pada botol jus. Dan X2, 1, itu adalah untuk 1 jam pelabelan untuk si gelas smoothie. Dan memperhatikan total kapasitas produksinya yang tersedia itu adalah 140 jam. Oke, kita langsung masuk aja. Untuk pencetakannya itu adalah 1 jam untuk botol jus. Kemudian gelas smoothie-nya itu adalah 2. Gelas smoothie-nya itu adalah 1,5. Untuk labelan itu 2. Dan untuk smoothie-nya itu adalah 1. Oke, di sini untuk total maksimumnya itu adalah 120. Dan untuk pelabelan itu adalah 140. Oke. Sini lebih 0, ini 0. Oke. Terus untuk S1-nya ini 1, 0, ini 0, 1. Nah, untuk keuntungannya itu adalah 6.000 kan. Nah, 6.000 ini kita tulis 60 aja. Oke. Sekarang kita mau menghitung totalnya dengan rumus sum product sama dengan sum product. Sum product ini titik koma dengan solusi optimal. Oke. Ini kita tarik aja ke bawah. Nah, sekarang kita mau solver datanya nih. Ini set objektif. Berapa keuntungan maksimalnya yang diperoleh? Kita taruh di D6. Dan kita max karena pengennya maksimum ya. Kemudian untuk byte changing variable-nya itu kita pilih ini. Berapa kombinasinya? Kemudian untuk cell reference-nya.
Nah, ini total maksimumnya ada 120. Kita lihat lagi. Constraint-nya 40. Kita lihat lagi. Ini langsung dua ya. Satu dan X2 nya. Kemudian constraint-nya. Oke, kita add. Oke. Sip. Kalau udah jadi kayak gini. Oh, sebentar. Ini tandanya harus diperhatikan ya, teman-teman. Nah, ini sama kan? Ini tandanya. Sekarang kita solve. Oke, sini kita sudah mendapatkan berapa kombinasi antara botol jus dan gelas smoothie untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Di sini kita bisa lihat solusi optimal untuk botol jus adalah 45 per unit 45 per produksinya. Nah, ini gelas smoothie-nya yaitu adalah 50 untuk produksinya, 50 unit. Berapa total keuntungan yang dapat itu adalah 5.700.000. Oke, kita lanjut ke software yang kedua. Oke, baik teman-teman. Di sini kita masuk ke software yang kedua, yaitu adalah Linggo. Nah, untuk Linggo itu sendiri, tampilan pertamanya itu seperti ini. Kemudian kita tulis saja nih langsung. Untuk diminta itu adalah perusahaannya pengen keuntungan maksimum. Nah, sini kita tulis max. Enter sama dengan keuntungan bersihnya adalah 6.000 kali X1. X1 itu untuk si botol jusnya. Kemudian ditambah 6.000 untuk keuntungan si gelas smoothie kali X2 titik koma. Kemudian untuk batasannya nih, batasannya itu pencetakan 1 jam untuk si X1-nya. Tambah 1,5 untuk X2-nya nih. Batasannya itu dia nggak boleh lebih dari 120 jam. Koma. Kemudian yang kedua itu adalah 2 jam dikali X1 tambah 1 jam kali X2. Nah, batasannya ini tidak boleh lebih dari 140. Koma. Kemudian kita N. Terus kita langsung aja kita run software. Nah, sini kita mendapatkan untuk X1-nya itu adalah 45 unit dan X2-nya 50. Di mana mendapatkan keuntungan sebesar 5.700.000. Oke, mungkin kita langsung masuk ke software yang ketiga. Baik teman-teman, di sini kita langsung masuk ke software yang ketiga, yaitu adalah POM-QM. Nah, untuk tampilan awalnya itu POM-QM seperti ini. Terus kita langsung cari modul, kemudian pilih linear programming. Nah, kita new. Oke, di sini kita udah ada. Ini titelnya kita tulis aja tugas mingguan. Terus kita tulis name-nya. Nah, sini ada number constraint-nya. Number constraint itu adalah satu perusahaan ini berapa memproduksi tipenya. Nah, dikarenakan untuk perusahaan Freshpack ini dia memiliki dua tipe, yaitu adalah untuk botol jus dan gelas smoothie. Nah, untuk number variable itu adalah satu produksi ini memiliki berapa proses. Nah, dia memiliki dua proses, yang dimana pencetakan dan pelabelan. Kemudian kita objektif. Objektifnya ini dia perusahaannya pengen keuntungan maksimum. Kita pilih yang maksimum. Kita klik OK. Nah, untuk X1-nya kita ubah dulu jadi botol jus. Untuk X2-nya kita ubah jadi gelas smoothie. Ini constraint satunya itu adalah pencetakan. Untuk constraint 2-nya itu adalah pelabelan. Nah, untuk maksimumnya itu adalah 6.000 tadi keuntungannya ya. Keuntungan si botol jus per unit. Ini 6.000 juga. Nah, untuk waktunya, batasan yang pertama itu pencetakannya 1 jam. Yang ini 1,5. Nah, pelabelannya dia 2 jam. 1 jam. Dan di sini tandanya juga jangan salah ya, teman-teman.
Terus di sini ada 120 batasan total total ketersediaan untuk si pencetakan. Nah, ini ada 140 untuk pelabelan. Dan kalau udah kita solve dulu. Nah, setelah kita solve di sini kita menemukan angkanya nih nggak bener nih karena belum pakai koma. Kita eh, edit data dulu, jadiin 1,5 pakai titik. Oke, sudah langsung kita solve. Nah, udah ketemu nih. Untuk hasil solusi botol jus dan gelas smoothie itu kombinasinya 45 dan 50. Yang dimana akan mendapatkan keuntungan maksimum nih adalah 5.700.000. Oke, kita langsung masuk ke software yang keempat. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya itu adalah software yang keempat, yaitu adalah software RStudio. Yang dimana software RStudio ini bisa kita gunakan nih untuk menyelesaikan suatu studi kasus, tapi dalam bentuk codingan atau dalam bentuk program. Nah, untuk tampilan awal RStudio itu sendiri seperti ini. Kemudian teman-teman bisa cari file, new file, dan script. Tapi juga kalian bisa menggunakan shortcutnya, yaitu adalah Ctrl plus Shift plus N. Ini kita klik aja. Nah, selanjutnya kita salin nih, atau kita menginstal dulu nih untuk si package-nya dan membuat library dari LPsoft-nya itu sendiri. Nah, ini kita salin aja. Kita salin. Kemudian kita jalanin, kita run dulu nih. Dan kita tunggu dulu. Nah, sampai ininya penuh. Nah, di sini udah berhasil untuk penginstalan package dan membuat library dari LPsoft itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita mengidentifikasi koefisien fungsi tujuan. Nah, tujuan dari si perusahaan ini adalah untuk mencari keuntungan maksimal dengan rumus F objektif C 6.000, 6.000. 6.000 ini adalah keuntungan bersih dari masing-masing produknya, yaitu botol jus dan gelas smoothie. Di sini kita salin aja. Salin. Kemudian kita running. Nah, kemudian koefisien sisi kiri dari batasan dengan rumus F con matriks 1,1,5 dan 2,1 atau F constraint matriks 1. 1 ini didapat dari berapa lama proses pencetakan si botol jus dan 1,5 itu adalah berapa lama proses pencetakan si gelas smoothie dan proses pelabelan dari botol jus dan si gelas smoothie-nya. Nah, ini end roll sama dengan 2. 2 itu dikarenakan matriksnya ini barisnya ada 2. Nah, di sini kita salin aja langsung. Nah, ini kita langsung aja running. Oke, udah berhasil kita running. Selanjutnya itu adalah kita mendefinisikan jenis batasan dengan rumus FDIR atau function direction. Nah, di sini kita menggunakan 2 simbol dikarenakan tadi fungsi batasannya itu terdapat 2. Nah, kenapa kita menggunakan kurang dari? Kenapa nggak lebih dari? Karena perusahaan ini pengennya itu mendapatkan keuntungan yang maksimal, jadi kita menggunakan kurang dari. Sini langsung kita salin. Nah, langsung kita jalanin. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita mendefinisikan nilai kanan dari batasan dengan rumus FRHS 120,140. 120 ini adalah total ketersediaan dari masing-masing proses. Yang dimana 120 untuk proses pencetakan dan 140 itu adalah proses pelabelan. Di sini kita salin aja. Nah, di sini kita langsung running. Oke. Selanjutnya itu adalah mencari resultnya nih untuk menyelesaikan masalah program linearnya dengan rumus LP atau linear programming. Nah, ini maksimum dengan tujuan mencari keuntungan maksimal atau FOBJ-nya. Tapi kita mempertimbangkan nih F-con-nya, FDIR-nya, dan RHS-nya. Langsung aja kita salin. Langsung kita jalanin. Nah, kemudian kita menampilkan nilai optimal dari variabel keputusan.
dan menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan. Nah, di sini tuh tujuannya kita mau menampilkan nih berapa kombinasi yang pas atau berapa jumlah unit untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, di sini adalah menampilkan nilai optimal. Berapa sih keuntungan yang maksimal? Selanjutnya kita salin. Nah, langsung kita jalanin lagi. Nah, di sini kita udah dapat nih nilai optimal X1-nya itu adalah 45 dan X2-nya 50. Yang dimana X1 itu adalah botol jus. Untuk mendapatkan keuntungan maksimal, kita memproduksi botol jus sebanyak 45 dan gelas smoothie itu adalah 50 dengan keuntungan maksimal yaitu adalah 5.700.000. Mungkin cukup sekian